Jadi insecure tuh emang nggak boleh ya? Jangan Nggak lah, boleh. itu emosi negatif yang berlebihan. Yang negatif masa mau dipelihara? Tapi itu kan nggak bisa dikontrol gitu. Gak bisa dikontrol gimana? Kayak dia datang sendiri aja gitu. Misalnya kita lihat gitu, kita kayak membandingkan kayak udah dari dalam gitu, nggak bisa dikontrol. Ya karena bisa dibilang ada pola pemikiran. Oh iya kayaknya gitu deh. Nah makanya nih pola pemikiran adalah aku gagal, aku nggak layak, udah aku merusak diri, udah aku nggak usah berteman lagi, udah aku nggak usah tampil lagi. Nah itu polanya. Itu terbentuk dari mana? Nah tadi aku bilang inner critic yang berlebihan. Ya kan, jadi kayak kalau gagal inner critic sama inner nurture-nya oke. Ketika dia gagal dia akan gini, oke aku gagal tapi aku tetap berharga, maka aku akan perbaiki apa yang jadi kesalahan aku. Nah itu jadi pola pikirnya yang perlu kita perbaiki supaya kita bisa perlahan, ya ini nggak bisa instan, perlahan kita bisa meninggalkan insecure kita. Oke, jadi banyak teman-teman yang bilang insecure tuh boleh dan ada yang bilang tuh insecure nggak boleh. Jadi kalau mencontohkan insecure tuh nggak boleh. Nah awalnya juga tadi menurutku insecure tuh boleh ya, tapi setelah dengar penjelasan contohkan kayak jadi sadar gitu ternyata insecure tuh nggak boleh ya guys. Nah tadi kayaknya contoh tuh udah sedikit kasih tahu gitu ya dampak-dampaknya gitu. Jadi kayak merusak diri gitu. Ada nggak dampak lain terutama tuh di bidang pelayanan? Aku bakal sedikit sharing juga deh kalau kasus aku di bidang pelayanan. Tapi contoh coba kamu cerita dulu lah. Apa kejadian insecure yang kamu alami di pelayanan? Oke, jadi tuh kadang tuh aku ngerasa takut gitu kalau misalnya mulai pelayanan baru. Misalnya waktu pertama-tama waktu jadi singer gitu ya, itu aku sebenarnya nggak mau gitu. Jadi itu tapi waktu itu contoh Amel tuh masuk, waktu itu kan ada ulang tahun gitu kan di rumahku. Terus contoh Amel sorry ya. Kayaknya aku nggak ngapa-ngapain. Contoh Amel tuh denger gitu suaraku. Terus contoh Amel bilang kayaknya boleh deh jadi singer. Terus aku pas minggunya langsung dites sama Ko Andreas gitu. Terus aku takut banget itu selama 1 minggu. Aku benar-benar kayak kepikiran gitu, aduh minggu depan mau bass singer. Terus itu emang takut banget gitu, takut kayak nggak bisa. Bahkan aku pikir tuh kayak kasih alasan aja biar nggak usah bass singer dong gitu, kayak nggak usah apa sih bahasa Indonesia nggak usah ikut singer gitu, nggak usah ikut pelayanan, ikut pelayanan singer gitu. Oke. Nah tapi waktu pas udah jadi singer ternyata bisa gitu, jadi kayak aku tuh terhambat gitu karena ragu gitu dari awal, ternyata sebenarnya bisa gitu. Itu sih. Iya, udah takut duluan ya. Dampak di bidang pelayanan juga aku sering tolak pelayanan gitu karena kayak rasa nggak bisa gitu. Jadi misalnya ada yang panggil kayak pelayanan gitu, kalau aku rasa nggak bisa gitu, belum dicoba ya, tapi rasa nggak bisa itu langsung aku tolak gitu. Dulu. Sekarang. Oke, teman-teman yang mau melibatkan Praisel dalam pelayanan langsung aja kontak dia ya. Kok kontak aku? Ya habis kontak siapa? Masa kontak kok Andre ngapain? Oke. Cuma tahu sekarang gimana? Iya, dampaknya ya salah satunya itu ya teman-teman ya udah dengar cerita di Praisel ketika udah insecure gitu sama diri, akhirnya menutup kesempatan kita untuk berkembang. Ya kan? Padahal ternyata suaranya bagus loh. Itu kan, tapi karena dia udah merasa duluan aja aku jelek, mungkin suaranya tidak sebaik Raisa gitu. Ada standar tertentu yang dia kenakan sama dirinya ketika melihat media. Nah, tapi puji Tuhannya, anugerah Tuhan yang menguatkan dia, meyakinkan dia untuk coba. Nah, buat teman-teman juga ketika kalian ada kesempatan diberikan kalian untuk pelayanan, gak usah takut gitu. Kalian masih muda, punya banyak waktu. Kalau gagal, ya udah. Itu cuma jadi kenangan masa lalu kan. Yeah. Kenangan masa lalu aja yang teman-teman bisa ingat atau teman-teman bisa lupakan. Tapi gak mengganggu diri kalian sebenarnya. Ya kalian tinggal coba. Gagal ya udah gitu. Itu dampak. Ya dampaknya yang lain itu sih. Ya aku akan concern di perkembangan diri ya. Apalagi kalian yang masih remaja, masih punya banyak waktu, punya banyak tenaga untuk mencoba hal-hal baru.
Padahal mungkin aja Tuhan udah kasih skill ini, talenta ini, tapi kalian udah takut duluan, akhirnya tidak berkembang. Talenta yang udah Tuhan kasih akhirnya dipendem aja gitu. Atau tersembunyi ada aja dalam diri kalian sampai akhirnya ya ketika kalian udah dewasa kalian bisa jadi akan nyesel kayak aduh harusnya aku coba ini ya pas muda ya. Ya, Sekarang aku udah gak punya tenaga, gak punya waktu. Ya jangan sampai menyesal karena insecure itu. Udah kalau memang ada pelayanan kalian mau coba ambil aja. Nah, yang aku rasain tuh waktu awal-awal emang mau ambil pelayanan tuh susah banget, bener susah. Tapi kalau pas udah jalanin itu jadi kayak gampang gitu. Jadi Terus gampang ya pas mau ambil keputusan itu susah banget. Tapi waktu pas kayak udah jalanin itu jadi gampang, malah pengen lagi gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ikut pelayanan, kalau takut masuk aja, coba aja dulu. Karena pas nanti pas di tengah-tengah pasti kecanduan gitu. Kok bahasanya kayak terlalu tolong diperbaiki itu ya kecanduan salah gitu, itu ya. Terlalu kasar gitu kayaknya. Tadi saking serunya kayaknya dari tadi itu ada makanan gitu. Jadi dari makanan lupa gitu ya. Karena saking serunya kita ngomongnya. Jadi contoh ini udah makanan contoh iya, mungkin makasih bisa ya. Ya nanti aku makan. Oke. Aku bawa pulang. Nah, contoh kan dari tadi itu kita udah bahas gitu dampak kayak pengertian insecure itu apa, tapi kita nggak tahu gitu gimana cara buat keluar dari insecure gitu. Kan percuma gitu kita tahu apa itu insecure tapi kita nggak tahu gitu cara kayak keluar dari insecure gitu. Oke, cara keluarnya ada beberapa sih, dan aku mau ke yang paling utama dulu, itu ke dalam diri, yang paling dalam itu tentang keberhargaan diri. Orang yang insecure itu melihat dirinya nggak berharga atau melihat dirinya berharga yang berdasarkan skill kita. Aku berharga kalau aku bisa ini, atau penampilan kita, aku berharga kalau aku seganteng ini, selangsing ini, sekekar ini, atau juga uang gitu. Aku berharga kalau uang aku sebanyak ini. Nah itu standar keberhargaan dirinya di situ tuh, yang sampai akhirnya teman-teman akan sadar kalau itu semua sementara. Kalian yang standarnya penampilan kalian akan menurun. Uang juga nggak selamanya banyak. Skill nggak selamanya kita bisa, ya kan? Skill itu bisa nanti ada turunnya juga dengan fungsi-fungsi tubuh kita yang juga menurun. Jadi semua sifatnya sementara. Nah, dibandingkan kita mendasarkan keberagaman diri kita di suatu hal yang sementara, kenapa nggak suatu hal yang kekal, yang selamanya, yang nggak bakal berubah? Apa? Kebenaran firman Tuhan. Nah, di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 itu ngomong gini. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 itu ngomong, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu." Kebenaran apa? Firman Tuhan yang memerdekakan kita dari insecure. Jadi ketika kita pegang firman Tuhan, percaya dan melakukannya, itulah yang akan memerdekakan kita dari dosa. Nah kan insecure ini akibat dosa yang coba mencari keberhargaan diri di luar selain Tuhan. Dan apa kata firman Tuhan? Kata firman Tuhan tentang keberhargaan diri. Nah di Yesaya nih, di Yesaya 43 ayat 4, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau." Jadi kebenaran yang perlu kita sama-sama pegang soal keberhargaan diri adalah kamu berharga di mata Tuhan karena Tuhan mengasihimu. Bukan karena kamu skillnya hebat, penampilannya oke, uangnya banyak. Enggak, tapi karena ya Tuhan mengasihi kamu. Mau kamu skillnya kurang oke, penampilannya kurang oke, uangnya kurang oke, it's okay gitu. Tuhan menerima kamu, Tuhan mengasihi kamu apa adanya. Nah pertanyaannya, kamu mau gak mengasihi diri kamu nih? Apa adanya. Insecure itu kan ragu sama diri, kita gak
susah untuk mengasihi diri kita sendiri. Susah menghargai diri kita sendiri. Padahal Tuhan udah mau mengasihi kita apa adanya. Nah, pertanyaannya kita mau gak mengasihi diri kita? Gitu. Jadi kuncinya itu kita mengasihi diri kita gitu ya. Jadi kita juga harus sadar kalau kita tuh nggak perlu tampil baik di muka orang lain, karena Tuhan juga pasti menerima gitu biar kita banyak salahnya. Kita nggak perlu memenuhi standar orang lain gitu kan. Betul. Betul. Okay. Iya, jadi keberadaan dirinya coba belajar dipercayai, didasarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang gak bakal berubah. Dan kebenaran firman Tuhan bilang apa? Kamu berharga. Yaudah, kamu mau percaya gak sama itu? Kalau iya aku berharga, iya aku berharga, aku layak dicintai, aku dikasihi. Oke. Nah terus juga praktek-prakteknya apa? Teman-teman bisa terapkan self-compassion. Itu apa sih? Itu kemampuan untuk menyayangi diri sendiri bahkan di situasi yang tidak menyenangkan, kurang ideal sekalipun. Ini mengajarkan diri kita menerima diri sepenuhnya dan menerima kalau manusia itu nggak ada yang sempurna, bisa gagal. It's okay gitu untuk gagal. Dan itulah yang akan mengajarkan kita untuk menyeimbangkan antara inner critic dan inner nurture. Walau gagal, aku nggak akan emosi negatif berlebihan, tapi aku akan menyeimbangkannya dengan aku mengatakan, iya diriku masih tetap berharga walau gagal. Aku masih disayangi, masih dicintai, terutama oleh Tuhan. Dan kegagalan ini ya aku bisa tinggal perbaiki. Oke. Nah teman-teman, seru banget ya podcast kita pada hari ini bareng Contoken. Yang aku pelajarin sih kita tuh gak perlu ya terlihat baik gitu di muka orang lain. Kita gak perlu memenuhi standar orang lain karena Tuhan tuh menerima kita apa adanya gitu kan. Kalau dari Contoken ada gak pesan-pesan buat teman-teman di rumah? Oke, paling aku mau kasih satu hal yang teman-teman bisa ingat ya. Jadi setelah kalian close YouTube-nya, kalian bisa ingat ini. Nilai dirimu bukan berdasarkan kemampuan dan penampilan, tapi berdasarkan perkataan Tuhan tentangmu. Oke? Nilai dirimu bukan berdasarkan kemampuan atau penampilan, tapi berdasarkan perkataan Tuhan tentang kamu. Nah, teman-teman mau percaya gak sama perkataan Tuhan dan mulai melihat diri kamu berharga, mulai melihat diri kamu layak untuk dikasihi, dicintai, dan kamu sudah menerima cinta dan kasih itu dari Tuhan? Atau kamu masih ragu-ragu sama perkataan Tuhan yang bilang kamu berharga di mataku dan aku mengasihimu? Teman-teman bisa tentukan itu pilihan. Kalian mau percaya perkataan Tuhan yang benar atau perkataan diri kalian sendiri tentang diri kalian. Dan perkataan itu adalah perkataan yang negatif yang membuat diri kalian semakin down, bahkan sampai bisa merusak diri. Oke, nah mungkin aku kasih pantun kali ya. Boleh, aku suka banget pantun. Tapi cakepnya jangan lupa ya. Oh iya. Jangan lupa. Oke, cakep. Oke. Pagi-pagi makan Oreo. Cakep. Rasanya enak, bikin kecanduan. Cakep. Thank you for choosing this video and thank you for watching till the end. Yeay. Bye teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. See you on the next podcast.